Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Oke, di video kali ini kita akan bahas mengenai Matt Reeves yang dimana dia berencana untuk membuat banyak sekali project Universe Batman yang segera dia kerjakan dengan nama Universe Batman Epic Crime Saga. Wow, akhirnya udah mendapatkan nama universe-nya ya, Batman Epic Crime Saga. Ini the best nama yang pernah gua tahu sih. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai berbagai macam project apa aja sih yang dikerjakan oleh Matt Reeves di universe yang satu ini. So Mario Booster, let's break down this video. Jadi memang Matt Reeves ini baru mengungkapkan hal ini kepada para media kalau dia akan membuat banyak sekali project dari Universe Batman yang sedang ia kembangkan ini ya. Tapi tenang aja buat kalian para fanboy DC ya, karena project ini tidak akan bertabrakan dengan visi misi James Gunn di DCU Chapter 1 Guns and Monsters miliknya. Seperti yang kalian tahu, kalau semua project DC di luar James Gunn itu udah masuk kepada project yang bernama Project Elseworlds, yang dimana semua project ini di luar tanggung jawabnya James Gunn sebagai kepala DC Studios yang baru. Contohnya adalah Joker karya Todd Phillips, yang dimana Joker versi ini lebih fokus kepada asal-usul Joker dengan tema yang sangat realistis. Kemudian nextnya ada Superman and Lois, yang dimana ini adalah serial dari CW Channel yang mengisahkan tentang Superman ketika dia udah berkeluarga dan juga udah punya anak. Kemudian nextnya ada Batman Epic Crime Saga karya Matt Reeves yang mengisahkan tentang perjuangan Batman dan juga semua kisah asal-usul semua para villain-villain yang ada di Universe Batman yang udah ia kembangkan ini. Jadi semua project ini adalah beda konsep, beda latar, beda penceritaan, dan juga beda universe ya, seperti itu. Paham ya? Tapi universe utama DCU sekarang ini berfokus kepada James Gunn punya dengan project animasi sebagai pembukanya, yaitu Creature Commandos yang akan siap tayang di bulan November tahun 2024 di platform HBO Go dan juga HBO Max ya. Nah sekarang kita akan bahas apa aja project DC Batman yang dikembangkan oleh Matt Reeves dalam universe Batman Crime Saga ini. Langsung aja. Yang pertama adalah The Batman yang dirilis pada tahun 2022 kemarin sebagai pembuka dari universe utama ini, yang mengisahkan tentang Batman yang berjuang selama 2 tahun yang dimana dia harus menghadapi ancaman sang teroris yang bernama The Riddler yang berusaha membuka kebusukan kota Gotham itu sendiri. Yang dimana di ending kita udah paham kalau The Riddler ini berhasil meledakkan kota Gotham dengan segitu brutalnya, sehingga menyebabkan satu kota Gotham itu mengalami kebanjiran yang sangat dahsyat. Tetapi Batman berhasil menyelamatkan mereka semua dan menganggapnya sebagai harapan baru di kota Gotham tersebut. Eits, jangan salah, di endingnya Riddler kemungkinan akan kembali bersama dengan kawan barunya di Arkham Asylum, yaitu The Joker yang diperankan langsung oleh Barry Keoghan. Yang kedua adalah The Penguin series, yang dimana ini adalah spin-off series yang tayang juga di HBO Max dan juga sedang berlangsung ya. Dan kisah ini akan mengisahkan seminggu setelah Riddler udah menjadi kota Gotham. Kini giliran Oswald Cobblepot alias Penguin akan mengambil alih bis mafia mantan bosnya, yaitu Carmine Falcone, yang dimana di film pertama dia udah tewas dibunuh oleh The Riddler. Tapi masalahnya dia harus melawan si Sophia Falcone. Itu adalah anak dari Carmine Falcone yang berusaha mengklaim tata bos mafia tertinggi di kota Gotham. Maka akan terjadinya perang geng antara Penguin dan juga kubu Falcone ini ya. Nah hal ini udah kita breakdown di episode pertama kemarin yang udah tayang. Linknya ada di kolom deskripsi di bawah, oke? Serial ini sendiri akan fokus juga kepada asal-usul Penguin sebagai mafia di DC Universe. Garapan Matt Reeves ini lebih lengkap dan juga lebih detail. Jadi memang project ini akan sebagai pengantar dia untuk menjadi bos mafia di kota Gotham. Karena di komik, Penguin adalah bos mafia terbesar dan juga terkaya di kota Gotham. Sehingga banyak sekali pejabat korup dan juga polisi kotor yang bekerja untuknya, telah menjual berbagai macam drop narkoba, senjata api, dan juga pencucian uang ilegal. Dan project ini sudah tayang di platform HBO Go dan juga HBO Max.
Yang ketiga, GCPD, Gotham City Police Department, yang dimana ini adalah sebuah serial spin-off yang berfokus kepada detektif Jim Gordon yang merupakan rekan dekat dari Batman saat mereka melakukan investigasi penyelidikan kriminal, yang dimana proyek ini akan dikisahkan bagaimana asal-usulnya dan akan menguak semua kebusukan dari pemerintah dan juga kepolisian Gotham itu sendiri. Dan timeline di proyek ini adalah tahun pertama ketika Batman pertama kali muncul di kota Gotham. Jadi intinya 1 tahun sebelum The Riddler menjadi ancaman utama di kota Gotham. Berarti sekitaran di tahun 2021 ya. Jadi memang GCPD ini akan fokus kepada POV-nya dari Jim Gordon sebagai detektif kepolisian yang paling bersih yang harus membongkar semua kebusukan kota Gotham. Dan ini adalah momen pertamanya ketika dia bertemu dengan Batman di tahun pertama ini ya, seperti itu. Tapi masalahnya ketika proyek ini akan dikerjakan oleh Matt Reeves, tiba-tiba dibatalkan oleh dia dan juga dari pihak Warner Bros-nya. Karena proyek ini udah pernah ada dengan cara yang sama di serial Gotham yang dirilis pada tahun 2014 sampai ke tahun 2019 di channel HBO Max, yang juga berfokus kepada kisah Jim Gordon yang masih memulai karirnya sebagai seorang detektif pemula di kepolisian Gotham hingga dia akhirnya menjadi seorang komisaris seperti pada versi komiknya. Bahkan proyek ini juga menampilkan berbagai macam semua asal-usul film-film Batman yang ada seperti Penguin, Riddler, Joker, Mr. Freeze, Firefly, Hugo Strange, Poison Ivy, dan masih banyak lagi ya. Ditambah lagi pertumbuhan kisah Bruce Wayne muda dari awal dia kehilangan kedua orang tuanya sampai akhirnya dia menjadi sosok The Dark Knight yang kita kenal di versi komiknya. Yang keempat, Arkham Asylum series, yang dimana proyek ini akan berfokus kepada semua tahanan yang ada di rumah sakit jiwa Arkham Asylum, yang dimana ini adalah sebuah tempat dimana semua para villain Batman ditahan di rumah sakit jiwa ini seperti Joker, Penguin, The Riddler, dan masih banyak lagi ya. Nah, Arkham ini juga merupakan sebuah rumah sakit yang hampir nggak pernah terurus oleh pemerintah kota Gotham, sehingga akhirnya rumah sakit jiwa ini dibeli rahasia oleh Batman sendiri agar supaya dia bisa memantau semua pergerakan para villain Batman dari sinyal komputer Batcave miliknya yang ada di bawah rumah Wayne Manor. Tapi gue pernah mendengarkan sebuah rumor dari para fans kalau Project Arkham Asylum ini katanya udah berpindah ke tangannya James Gunn di DC Chapter 1 Gods and Monsters, yang akan menjadi sebuah serial spin-off bagi kisah Batman versi The Universe utamanya dengan pemeran yang tentu udah berbeda banget ya. Tapi masalahnya gue nggak tahu apakah itu udah resmi atau masih sebuah rumor, so kita tunggu aja bagaimana hasil akhirnya cuy ya. Yang jelas gue sebagai fans sangat menunggu bagaimana universe buatan Matt Reeves yang akan dikembangkan ke dalam sebuah project Batman Epic Crime Saga ini ya, seperti itu. Wow, ini pasti bakal lebih gokil sih. Dan memang Matt Reeves juga akan mengerjakan project film solo The Batman Part 2 yang akan dirilis di tahun 2026 mendatang. 2 tahun lagi cuy, anjir masih lama ya. Nah sekarang gua serahkan kepada kalian, project mana aja yang kalian tunggu di projectnya Matt Reeves Batman Epic Crime Saga ini. Tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu cuma mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Wuh.